Assalamualaikum teman-teman, selamat datang dan jumpa lagi dengan saya di Aztec Electronic Channel. Oke, pada kesempatan siang kali ini di depan saya ada sebuah modul power balap, yaitu power kelas TD. Dan saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana cara kerja dari power class TD ini. Mengapa bisa bertenaga, mengapa bisa dingin, tidak panas. Oke. Untuk cara kerjanya, power class TD ini hampir sama dengan kelas H, yaitu yang diatur adalah tegangan yang masuk ke TR final. Bedanya kalau kelas H itu tegangannya bertingkat-tingkat, juga langsung tinggi ya tegangannya. Biasanya tingkat 1 45 volt, tingkat 2 90 volt, tegangannya tinggi standby nya. Tetapi kalau kelas TD ini tegangan standby nya hanya sebesar 8 volt sampai 12 volt. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari modul power ini. Yang pertama, di sini adalah bagian input buffer. Fungsinya untuk menaikkan menaikkan gain dari sinyal inputnya. Yang selanjutnya di sini adalah bagian driver powernya. Jadi driver powernya ini memakai sistem simetris, dan untuk tegangan drivernya ini terpisah dari tegangan TR final. Jadi driver langsung mendapat tegangan high volt dari PSU, sama dengan kelas H. Drivernya langsung mendapat tegangan high volt terpisah dengan TR finalnya. Selanjutnya di sini ada bagian protektor, ada relaynya, dan juga bagian dari LED sinyal, ngambilnya dari sini. Terus yang terakhir adalah pengontrol tegangannya. Ini ada donat 2 biji. Ini fungsinya untuk mengontrol tegangan yang masuk ke TR final. Kalau di kelas H ini disebut stepper. Pengontrol tegangannya, stepper itu ibaratnya adalah saklar on off. Kalau di TD ini disebut tracking. Tracking itu bisa diibaratkan sebuah keran tegangan. Jadi saat tidak ada input yang masuk, maka tegangan yang dari tracking ini yang mengalir ke TR final ini sebesar 8 volt sampai 12 volt. Tetapi saat ada input yang masuk, maka inputnya tadi akan mengirim sinyal ke bagian sini. Ini ada PCB yang berdiri 2 biji. Ini adalah PWM. Ini PWM positif dan yang ini PWM negatif. Jadi saat ada input masuk, maka akan mengirim sinyal ke bagian PWM nya ini, dan PWM ini akan menggerakkan
dari kerannya tadi, dari trackingnya. Dan trackingnya nanti akan mengeluarkan tegangan ke TR final. Jadi tegangan ke TR finalnya ini akan naik sesuai dengan kebutuhan dari inputnya tadi. Jika inputnya keras, maka tegangan yang mengalir dari tracking atau dari krannya tadi juga besar atau tinggi. Jadi tracking ini bisa diibaratkan sebuah kran tegangan. Jika tidak ada input atau posisi powernya standby, maka tracking atau krannya tadi akan membuka sedikit, mengeluarkan tegangan 8 volt sampai 12 volt ke TR final. Dan jika ada input yang masuk, maka krannya tadi akan membuka sesuai dengan kebutuhannya. Jika kebutuhannya tinggi, juga krannya akan membuka besar. Jika kebutuhannya sedang, maka krannya juga akan membuka secara sedang dan mengeluarkan tegangan sesuai dengan kebutuhannya. Itulah mengapa power class TD ini meskipun PSU-nya tinggi ya. Jadi PSU-nya TD model ini rata-rata 170 volt sampai 200 volt. Bahkan yang model terbaru sekarang ini ada yang 200 volt. Itu tetap dingin meskipun digeber seharian itu tidak panas, karena tadi tegangan yang masuk ke TR final ini hanya kecil atau sesuai dengan kebutuhannya, tidak terus menerus, sehingga TR finalnya ini tidak bekerja dengan keras, tidak seperti kelas AB yang langsung diberi PSU tinggi yang mengakibatkan TR finalnya panas. Jadi lebih efisien pada power kelas TD ini dan hemat daya tentunya. Untuk modul power, model ini memakai 7 set final. Ini finalnya memakai MCL 21194 dan 93, dan ini ada bagian FET-nya, FET untuk trackingnya. Seperti itu cara kerja dari power class TD. Jadi di sini ada pengontrol tegangan, bisa diibaratkan sebuah kran tegangan. Jika tidak ada input maka hanya membuka sedikit, dan jika ada input maka akan membuka sesuai dengan kebutuhannya. Mengapa itu kelas TD bisa dingin dan efisien serta bertenaga? Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Semoga membantu bagi semua saja yang belum tahu tentang cara kerja dari power class TD. Jika ada kesalahan mohon diingatkan di komentar, atau jika ada pertanyaan juga bisa ditanyakan di komentar, mungkin saya bisa menjawab. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.